Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sunarsi. Saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang analisis saya yaitu makroekonomi Amerika. Jadi indikator yang pertama ini membahas tentang US Manufacturing PMI di US. Jadi PMI ini intinya jika dia itu lebih dari 50 maka dia itu good atau baik. Jika kurang dari 50 maka not good atau tidak baik. Nah, pada tahun 2021 sampai 2022 ini berada di atas atau lebih dari 50. Jadi menunjukkan bahwa sektor manufaktur ini sangat aktif. Dan pada tahun 2022 sampai 2024 ini tuh mengalami penurunan hingga ya berada di 50, yang artinya manufakturnya mulai melambat. Nah, terus pada tahun 2025 ini kembali mendekati 50 lagi dengan adanya sedikit perbaikan dalam aktivitas manufaktur. Jadi kesimpulan ini tuh dari grafik bahwa PMI pada saat ini tuh dia tuh not good karena di bawah 50. Selanjutnya yaitu US Gross Domestic Product. Nah, pada tahun 2021 menunjukkan penurunan dan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 ini mengalami 22 sampai 2022 ini mengalami penurunan yang tajam, tetapi tetap berada di wilayah positif. Selanjutnya pada tahun 2023 sampai 2024 ini grafiknya bergerak di sekitar garis nol dengan sedikit fluktuasi positif dan negatif dengan kecenderungan naik dibandingkan tahun sebelumnya. Terus pada tahun 2025 ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan akhir tahun sebelumnya, yang mana pada saat ini nih kesimpulannya adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi karena ekonominya itu sudah mulai stabil juga. Jadi secara global kalau mau investasi ini baik, akan apa? Jadi menurut GDP ini boleh kalau ingin berinvestasi saat ini. Terus selanjutnya US Initial Jobs Claim. Pada tahun 2021 ini grafik menunjukkan lonjakan klaim pengangguran ini sangat tinggi. Mungkin pada saat itu terjadinya pandemi yang menyebabkan banyak pengangguran atau kerja yang di PHK. Nah, tapi pada tahun 2021 sampai pertengahan 21 sampai 22 ini 2022 ini terjadi penurunan yang cepat juga pada klaim pengangguran karena ekonomi dan pasar tenaga kerja ini masuk pada fase pemulihannya. Nah, terus di tahun 2022 sampai 2025 nih grafik tetap stabil di angka yang rendah. Jadi menunjukkan kondisi pasar ini nih pasar tenaga kerja ini sehat. Jadi tahun 2025 ini nih adalah sinyal positif untuk berinvestasi karena resikonya ini cenderung lebih rendah dan peluang pertumbuhannya ini juga besar. Jadi untuk berinvestasi ini good. Jadi initial jobless claim ini good. Selanjutnya yaitu US Inflation PCE Prices. Jadi pada tahun 2021 ini mengalami penurunan rendah sempat negatif di beberapa bulan awal. Nah, terus di tahun 2022 inflasi ini juga meningkat tajam sampai sekitaran 7%. Terus tahun 2023 sampai 2024 ini terus menurun secara bertahap, akan tetapi tidak bertahap walaupun sedikit. Di tahun 2025
ini inflasi tetap stabil di sekitar 2% ya, 2%, juga mendekati target The Fed, tetapi masih ada kekhawatiran tentang potensi kenaikannya kembali. Jadi berdasarkan grafik inflasi yang stabil, untuk investasi pada tahun 2020 ini bisa dipertimbangkan. Jadi langkah baiknya menunggu dulu. Terus selanjutnya tarif Donald Trump. Jadi tarif Donald Trump ini adalah pajak yang dikenakan adalah persentase pajak yang dikenakan terhadap nilai suatu barang yang diimpor dari negara lain yang merujuk pada kebijakan tarif tinggi yang diperlakukan oleh Presiden Amerika Serikat. Nah, tarif Donald Trump ini diperlakukan terhadap barang-barang impor dari negara lain, yang terutama ya Tiongkok, untuk melindungi industri dalam negeri US. Nah, di Indonesia sendiri ini tarif impor itu diatur oleh pemerintah Indonesia yang besarannya ini berbeda-beda, tergantung jenis barang di Indonesia sendiri. Jenis barang. Nah, di Indonesia sendiri ini awalnya tuh Trump mengenakan pajak 32%. Nah, apa kebijakan Trump ini nih untuk masyarakat ini menjadi sulit mengimpor karena kebijakan Trump ini menyejahterakan Trump, akan tetapi menyulitkan masyarakat karena mereka keberatan untuk membeli barang dari luar akibat kebijakan Trump tersebut. Nah, TKDN TKDN ini adalah tingkat komponen dalam negeri. Jadi, jika TKDN ini dihapus, maka kayak contohnya tuh dampak dari segi pengangguran itu akan meningkat. Dan untuk UMKM dalam negeri ini akan lebih sulit bersaing dengan barang luar negeri. Ya karena harganya itu akan jauh lebih murah barang luar negeri. Ya contohnya Cina. Terus akibat dari tarif Trump dengan makro, jadi di US ini dari segi inflasi, tarif Trump ini membuat kenaikan harga, ya karena impor dari luar negeri ini mahal. Kebijakan ini menurunkan daya saing ekspor Indonesia di pasar US karena harga barang ini menjadi mahal. Akibatnya, permintaan terhadap produk Indonesia, khususnya dari sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture, itu diperkirakan bakal melemah. Nah, hal ini nih berpotensi mengganggu neraca perdagangan nasional. Jadi kesimpulan dari kebijakan tarif Trump ini eh, memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap sektor manufaktur di US. Terus apa kesimpulan dari GDP, kebijakan Trump ini berdampak signifikan terhadap GDP yang menyebabkan penurunan tajam pada tahun 2022. Ya meskipun GDP ini tetap positif menunjukkan daya tahan ekonomi, terus proyeksi untuk tahun 2023 sampai 2025 ini menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan yang menandakan bahwa ekonomi ini mulai pulih dan beradaptasi dengan kebijakan tersebut yang memberikan harapan untuk pertumbuhan yang lebih baik ke depan. Terus kesimpulan di initial jobless claim atau klaim pengangguran, kebijakan tarif Trump ini awalnya menekan sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi US, terlihat dari penurunan PMI dan GDP pada tahun 2022 sampai 2024. Namun, pada tahun 2025, ekonomi ini mulai stabil dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan, sehingga proyek investasi di US ini kembali membaik. Untuk kesimpulan Trump di inflasi, kebijakan Trump ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut awalnya menekan daya saing ekspor dan mempengaruhi harga barang. Nah, proyeksi stabilitas inflasi ini menjadi sinyal positif untuk investasi ke depan. Selanjutnya, baik, analisis selanjutnya yaitu analisis makroekonomi Indonesia. Nah,
Jadi indikator yang pertama yaitu manufacturing PMI Indonesia. Secara umum kalau PMI di atas 50 tadi kan mendekat menandakan ekspansi atau pertumbuhan sektor manufaktur. Sedangkan PMI ini di bawah 50 yang menunjukkan kontraksi atau penurunan aktivitas manufaktur. Jadi dari grafik ini pada tahun 2025 kondisi kondisi manufakturnya ini good karena PMI-nya ini berada di atas 50, yang menandakan sektor manufaktur ini sedang tumbuh. Terus pada bulan Mei 2025 manufaktur ini turun atau not good karena di bawah 50, yang mana menandakan bahwa kontraksi atau penurunan aktivitas di sektor manufaktur. Nah, saat ini berdasarkan tren grafik, kondisi ini belum ideal untuk investasi di sektor manufaktur. Karena di bawah 50 tadi, jadi not good untuk berinvestasi. Nah, yang kedua yaitu indikator kedua inflasi. Menurut grafik, kondisi inflasi di Indonesia pada 2020 ini sangat baik dan stabil atau berada di antara 1,5 sampai 3,5%. Sehingga saat ini itu merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Jadi stabilitas harga dan inflasi yang terkendali ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang investasi yang menjanjikan. Jadi untuk sekarang masih masih di tengah di antara 1,5 dan 3,5 tadi. Jadi good sih, masih inflasinya nih sekarang not good sih, not good. Terus yang ketiga yaitu FDI. Jadi pada awal 2021 ini ada fluktuasi sangat besar atau turun tajam yang mengakibat dari dampak pandemi COVID-19. Nah, setelah 2021, grafik ini dilihat dari grafiknya ini menjadi lebih stabil, namun pertumbuhan GDP ini cenderung kecil yang mendekati nol dengan beberapa kuartal negatif dan positif secara bergantian. Terus 2023 sampai 2025 pertumbuhan GDP ini relatif datar atau tidak ada lonjakan besar, namun tetap berada di area positif. Jadi untuk saat ini FDI di Indonesia ini sedang menurun, yang artinya orang asing yang masuk ke Indonesia ini juga menurun dan menyebabkan ekonomi di Indonesia ini tidak bagus. Yang selanjutnya yaitu jobs claim. Dari data yang saya cari di internet menemukan apa grafik yang ini. Jadi pada tahun 2025 ini kondisi ketenaga kerja Indonesia ini apa ya dia sebenarnya di Indonesia saat ini tidak baik, akan tetapi grafik ini menunjukkan bahwa Indonesia ini baik dengan penurunan tingkat pengangguran di kisaran 4,76%, dan meningkatnya proporsi pekerja penuh waktu. Jadi hal ini tuh menunjukkan daya beli masyarakat yang lebih kuat dan stabilitas ekonomi yang mendukung. Ya tadi diketahui bahwa klaim pengangguran di Indonesia ini sangat meningkat, jadi not good. Nah, selanjutnya loans. Loans ini tuh pertumbuhan kredit yang tinggi dan stabil itu menandakan bahwa ekonomi ini sedang berkembang pesat. Jadi saat ini itu sangat baik jika berinvestasi di Indonesia. Tetapi akhir di 2025 ini sebenarnya terjadi penurunan di sisi kisaran 5 sampai 7,5%. Jadi masih bisa dibilang jelek. eh pada apa jadi pada tahun 2025 ini sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia, ya terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap pertumbuhan kredit. Ya, ya. Terus selanjutnya car sales. Jadi dilihat dari grafik bahwa penjualan mobil di Indonesia pada tahun 2025 ini berada dalam kondisi stabil, tanpa pertumbuhan tinggi maupun penurunan tajam.
Meskipun tidak tumbuh pesat, pasar mobil Indonesia ini masih tetap stabil. Jadi tidak ada penurunan tajam, akan tetapi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa pembelian mobil di Indonesia ini saat ini sedang turun. Yang mana artinya bahwa apa ya, orang-orang ini tidak mampu untuk membeli atau tidak punya uang untuk membeli mobil tersebut gitu. Terus motorbike sales. Hmm, Dilihat dari grafiknya bahwa penjualan motor di Indonesia ini pada tahun 2025 berada dalam kondisi stabil juga, tanpa pertumbuhan tinggi maupun penurunan tajam. Jadi mereka itu sama gitu, rata. Nah, jadi berinvestasi di sektor motor Indonesia tahun 2025 ini aman dan stabil. Namun peluang pertumbuhannya itu tidak tinggi, jadi tidak tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya pasca pandemi itu sih. Terus selanjutnya retail sales. Grafik ini menunjukkan bahwa di Indonesia pada tahun 2025 ini berada dalam kondisi yang stabil dan positif. Masyarakatnya sudah pulih dan tumbuh secara moderat tanpa gejolak besar. Situasi ini sebenarnya baik untuk berinvestasi di Indonesia saat ini, terutama untuk sektor konsumsi dan retail. Terus stabilitas konsumsi rumah tangga ini menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Sehingga investasi di tahun 2025 dinilai cukup prospektif dan aman. Terus GDP pada tahun 2021 sampai 20 sampai 21 di grafik ini pertumbuhan GDP ini berada di zona negatif, ya, karena di bawah nol. Terus eh, tahun 2022 sampai 2025 GDP ini ada di kisaran 4,5 sampai 5,5%, yang menunjukkan bahwa ekonomi ini konsisten dan sehat. Nah, tingkat produksi dalam negeri ini saat ini nih naik. Jadi seberapa banyak barang-barang yang diproduksi di dalam negara, maka semakin tinggi GDP, yang mana apa ya? me- Apa ya? Jadi kalau misalnya semakin negara makin tinggi GDP-nya, maka ekonominya tuh juga semakin tumbuh gitu. Terus ekspor tahun 2021 dua ekspornya pertumbuhannya sangat tinggi. Terus 2023 sampai 2024 ekspornya ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Terus 2025 pertumbuhannya kembali naik meskipun di sekitar 0 sampai 10%, yang artinya ekspornya mulai stabil dan tumbuh perlahan. Jadi menurut grafik, ekspor Indonesia pada tahun 2025 ini berada dalam kondisi yang stabil dan mulai tumbuh kembali secara moderat. Jadi apa ya? Situasi saat ini nih baik untuk apa ya? Untuk berinvestasi. Terus impor pada tahun 2021, impor berada di zona negatif. 2021-2022 ini pertumbuhan impornya juga sangat tinggi. Terus 2023 turun mendekati nol juga. Terus 2024 sampai 2025 pertumbuhan impornya kembali stabil di kisaran rendah. Jadi pada tahun 2025 ini jika direkomendasikan untuk berinvestasi karena grafik ini tumbuh secara stabil, yang artinya di mana permintaan terhadap barang impor ini tidak meningkat tajam, namun juga tidak menurun drastis. Kesimpulannya, di tahun 2025 ini masih jadi tahun yang cukup oke buat investasi di Indonesia, terutama di sektor konsumsi dan retail. Tapi apa ya, jangan asal masuk ke semua sektor karena ada beberapa yang lebih kurang bagus. Ya intinya yang saya pahami itu pilih-pilih sektor yang stabil dan tetap selalu memantau terus perkembangan ekonomi supaya tidak ketinggalan tadi. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan membahas analisis saya, yaitu PT UPC atau UBC Medical Indonesia Tbk.
atau LABS. Hmm, jadi profil perusahaannya ini PT UBC ini Medical Indonesia Tbk ini didirikan pada Juni 2014 di Jakarta. Perusahaan ini tuh bergerak dalam bisnis distribusi alat kesehatan dengan izin resmi dari berbagai perusahaan kesehatan global. Ya, seperti Pearson Elmer. Terus perusahaan ini tuh mendistribusikan produk-produk seperti alat screening bayi baru lahir, TBC, alat TBC, terus kanker serviks dan lain-lain kepada lembaga pemerintah dan laboratorium. Nah, perusahaan ini memiliki anak perusahaan PT, ya, yang disebut yaitu PT Esora Medica Indonesia yang memproduksi peralatan untuk menunjang kebutuhan laboratorium. Nah, LABS ini pertama kali IPO itu pada 10 Juli 2024. Terus harga saham yang pertama kali ditawarkan itu ya harga yang ditawarkan itu Rp102 dengan stok yaitu 70 lot. Nah, harga saham LABS setelah IPO atau seminggu setelah IPO itu awalnya apa ya? Naik turun, apa pada intinya naik turun. Nah, awal-awal ini apa secara khusus masih naik, harganya itu masih naik di awal. Nah, terus walaupun sempat turun juga di tengah-tengah minggu, akhirnya di minggu terakhir itu eh, dengan ditutup dengan harga ya apa ya lebih tinggi dibanding hari hari pertama. Jadi menunjukkan bahwa pasar ini masih lumayan percaya dengan saham ini, tapi juga banyak yang main cepat ambil untung. Ya, intinya gitu. Terus, aduh, selanjutnya laporan keuangan LABS. Jadi dilihat dari total aset dan ekuitasnya pada tahun 2021 sampai 2023 ini sebenarnya terus meningkat. Jadi dilihat dari laporan keuangan ini perusahaan LABS bagus. Terus pada total liabilitasnya pada tahun 2022 itu terjadi penurunan. Akan tetapi di tahun 2023 dia kembali meningkat, yang artinya kurang baik karena menunjukkan perusahaan itu mengambil lebih banyak utang. Dan analisis per TLABS, jadi kan secara umum kan apabila semakin tinggi per maka semakin mahal harga saham. Nah, jadi nilai 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 per LABS ini di apa di 20,50 yang artinya tinggi karena ya di atas 3 dan 5. Ya berarti harga saham LBS ini mahal. Karena yang kita ketahui kemarin bahwa per itu di atas dia kan di atas 3 dia itu mahal. Nah, selanjutnya PBV. PBV PT LABS. Jadi perusahaan LBS ini PBV-nya yaitu 1,85. Nah, yang mana berarti apa PBV LABS ini lebih dari satu, yang artinya harga sahamnya ini mahal. Walaupun ya tidak terlalu banyak sih sebenarnya selisihnya. Ya karena per dikarenakan per perusahaan LBS tadi juga sangat mahal, jadi harga saham tadi juga mahal. Terus kesimpulannya, jika saya sebagai investor, saya tidak atau belum ingin berinvestasi karena dilihat dari dua rasio tadi yaitu per sama BBV yang pernya tadi 20,50 terus BBV-nya 1,5, mereka itu kan apa ya lebih tadi loh kan kalau BV per tadi kan di atas 3 jadi lebih mahal dari 3 sama 5 jadi diklaim mahal. Terus BBV tadi lebih dari satu juga, maka harga per lembar saham yang ditawarkan itu termasuk mahal karena di atas batas-batasnya. Jadi saya jika jadi investor saya belum
atau tidak ingin berinvestasi di perusahaan LHBS karena harga sahamnya mahal. Baik, sekian analis presentasi atas analisis yang sudah saya analisis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.